Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu 3 Februari tahun 2021. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani pasal 12 ayat 4-7 dilanjutkan dengan ayat 11-15. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 6 ayat 1-6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Tema renungan kita pada hari ini adalah mengalami penolakan. Peristiwa penolakan adalah suatu pengalaman menyakitkan, apalagi bila itu dilakukan oleh orang-orang terdekat kita, keluarga dan sanak saudara. Pengalaman penolakan ini bisa membuat kita menjadi putus asa dan kehilangan harapan, bahkan bisa menimbulkan sakit hati berkepanjangan bila kita sendiri tidak mampu keluar dari rasa marah, kecewa dan dendam terhadap mereka yang menolak kita. Apalagi penolakan itu terjadi karena kita melakukan sesuatu yang baik atau tindakan kasih kepada orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Saudara-saudariku terkasih, Injil pada hari ini mengisahkan tentang penolakan terhadap Yesus oleh sanak keluarga dan masyarakat di kampung halamannya. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Demikianlah tanggapan Yesus terhadap sikap mereka itu. Yesus kemudian tidak mengadakan banyak mujizat di situ karena mereka menolaknya, terlebih lagi karena mereka tidak percaya kepadanya, sebab dia adalah anak seorang tukang kayu yang mereka kenal sederhana, biasa-biasa saja, dan tidak memiliki hal-hal yang istimewa. Peristiwa Injil ini mengajak kita untuk membuka hati dan pikiran seluas-luasnya. Kita tidak bijak bila menilai seseorang hanya dari penampilan lahiriah dan status sosial saja. Mari kita mengenal pribadi sesama kita, membuang prasangka buruk dan iri hati atas kelebihan sesama, dan belajar menerima kekurangannya itu. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kita diciptakan untuk saling melengkapi, saling menolong, dan bukan untuk saling menghakimi. Bila kita sendiri yang mengalami penolakan, maka kita perlu belajar dari Yesus, berlapang dada, tidak berkecil hati dan putus harapan, hingga tidak menyimpan amarah dan dendam dalam hati. Tindakan yang lebih bijak dan pantas kita lakukan adalah semakin percaya pada sabda dan kuasanya, berharap pada sabdanya, dan mengandalkan Dia karena kita terbatas. Kuasa Allah akan memampukan kita untuk terus maju dan berjuang dengan kebaikan-kebaikan kita dalam menebarkan kasih. Tetaplah mengasihi dan teruslah mengampuni meski diremehkan, dihina dan diabaikan, dan tidak dihargai. Kuasanya akan mengalir dan menguatkan kita. Semoga demikian. Amin.